masyarakat tebing tinggi terutama minimal dalam 1 bulan berbelanjalah sekali ke produk UMKM. Karena apa? Produk UMKM tebing tinggi tidak hanya dari segi snack, makanan, bahkan kita memiliki batik, kita memiliki rajutan, kita memiliki tas, bahkan sampai dengan sabun pencuci piring kita punya itu, tauco kita punya itu, masih banyak lagi. Jadi kami berharap kota tebing tinggi ini yang penuh dengan UMKM bisa hidup dengan warganya, saling membantu. Cintailah produk UMKM lokal. Kembali lagi di Talks with Kominfo bersama saya, Siti Indah Fauzia. Seperti biasa kita akan membahas isu-isu penting, inspiratif, dan penuh wawasan seputar kota tebing tinggi. Hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang UMKM, yang merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi di Indonesia. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, seorang pelaku UMKM yang telah menginspirasi banyak orang dengan dedikasinya dalam mengangkat produk-produk khas tebing tinggi ke level yang lebih tinggi. Beliau adalah Ibu Susi Susilawati. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Susilawati, biasa dipanggil Susi. Saya seorang UMKM di mana produk saya adalah produk emping jagung, bahan dasarnya dari jagung. Selanjutnya saya memiliki produk teh serai kasturi yang berasal dari teh serai asli. Selanjutnya saya memiliki kerupuk yang berasal dari kulit ikan nila dan kerupuk yang berasal dari kulit ikan patin. Saya sendiri sudah hampir kurang lebih 5 tahun untuk menjadi UMKM Kota Tebing Tinggi ini. Berbincang-bincang tentang UMKM yang memiliki nilai kearifan lokal. Menurut Ibu nih, apa itu UMKM yang memiliki nilai kearifan lokal dan apakah setiap UMKM memiliki ciri khas tertentu dan histori tersendiri? UMKM yang memiliki kearifan lokal adalah UMKM yang memproduksi produk-produknya yang berasal dari bahan-bahan alami yang berada di sekitarnya. Misalnya seperti kopi yang berada di daerah sekitar kopi, contohnya kopi Sidikalang. Selanjutnya ada seperti teh yang sekarang lagi ngetren itu adalah yang kearifan lokalnya yang begitu kental adalah andaliman. Nah, dengan produk yang mereka produksi dari bahan-bahan alami dari daerah mereka, itu akan mengangkat kebudayaan dan ciri khas daerah tersebut. Nah, kalau tadi Mbak katakan apakah setiap UMKM memiliki story-nya? Pasti. Walaupun produknya yang sama, setiap UMKM memiliki cerita yang berbeda untuk menghasilkan produknya. Mungkin seperti itu dia, Mbak. Selanjutnya, bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa produk UMKM itu dikenal sebagai ciri khas tebing tinggi seperti layaknya daerah lain, Bu, yang memiliki ciri khas seperti kopi Sidikalang tersebut, Bu, dan produk makanan olahan lainnya? Tebing Tinggi ini merupakan kota lintas ya, kita katakan. Kita tidak memiliki pertanian yang begitu luas, kita tidak memiliki ciri khas tanaman yang begitu banyak, tetapi Tebing Tinggi ini merupakan kota yang cukup kreatif dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Dulunya Tebing Tinggi ini terkenal dengan yang namanya kota lemang. Kalau dipikir Tebing Tinggi ini tidak memproduksi yang namanya beras pulut, tetapi Tebing Tinggi bisa memproduksi lemang itu dalam jumlah banyak, sehingga kota Tebing Tinggi ini terkenal dengan yang namanya kota lemang. Selanjutnya, walaupun kita tidak memiliki perkebunan atau lahan pertanian roti kacang ya, bahan dasar roti kacang itu kacang hijau ya, gitu ya. Tetapi Tebing Tinggi mampu menciptakan produk yang dikenal di daerah lain, bahwasannya kota Tebing Tinggi ini roti kacang yang terkenal itu khas dan enaknya itu dari kota Tebing Tinggi. Nah, hal itulah yang merupakan
termasuk dalam produk-produk dengan kearifan lokal, sama dengan produk saya. Kalau dipikir jagung tidak ada di tebing tinggi, yang ada ini di daerah pegunungan lebih banyaknya ya ketimbang daerah kita. Tetapi alhamdulillahnya produk saya ini termasuk produk yang memakai bahan yang alami, tidak ada bahan campuran, sehingga termasuk dalam produk yang memiliki kearifan lokal. Mungkin itu penjelasan dari saya, Mbak. Dari banyaknya UMKM yang berkembang saat ini, bagaimana sih Bu strategi UMKM lokal untuk meningkatkan daya jual produk serta daya saing dengan UMKM lainnya, Bu? Contohnya seperti bolu Menara dengan bolu Amanda gitu, Bu. Oke. Saat ini saya katakan beruntunglah UMKM yang terlahir pada zaman era yang sudah maju. Karena apa? Media sosial sangat membantu dengan pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kalau dulu UMKM itu sangat terseok-seok ya untuk memperkenalkan produk kita keluar dari daerahnya. Nah, kalau sekarang dengan adanya e-commerce, dengan adanya Instagram, Facebook, dan segala macam sosial media itu sangat membantu. Yang penting balik lagi ke UMKM-nya. Mau nggak mengupgrade dirinya? Mau nggak memakai media sosial yang ada? Selain itu, pemerintah juga sangat berpengaruh dengan produk-produk UMKM lokalnya. Contohnya, kalau bekerja sama dengan pemerintah, setidaknya jikalau ada kegiatan di luar tebing tinggi, mereka bisa membawa oleh-oleh sebagai contoh untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di kota kita ini. Mungkin itu aja, Mbak. Nah, kalau UMKM nih Bu, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi, nah tentu pasti ada izin tertentu kan Bu? Nah, apa saja izin dan syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk memiliki produk yang layak jual, Bu? Oke, UMKM itu banyak macamnya ya, Mbak ya. UMKM itu terdiri dari UMKM yang siap makan, siap saji. Contohnya mungkin seperti martabak, lemang, yang itu ketahanannya tidak tahan daripada beberapa hari ya. Kita katakan kalau lemang paling tahan 1 hari gitu ya. Nah, UMKM yang seperti itu, izin usaha yang wajib dipenuhinya, pertama nomor izin berusaha. Ini adalah izin yang wajib dimiliki oleh semua UMKM, semua pengusaha, di mana nomor izin berusaha ini adalah sebuah izin pemula. Nah, selanjutnya untuk bisa naik kelas, UMKM tersebut harus memiliki izin halal, di mana saat ini izin halal itu adalah wajib jika memang produknya itu diproduksi dengan produk-produk yang halal. Nah, selanjutnya kalau dia UMKM-nya itu snack, contohnya seperti snack punya saya ini, ada satu izin lagi yang harus dipenuhi, yaitu izin PIRT, di mana itu adalah izin edar. Jadi kalau tidak memiliki izin PIRT, produk tersebut tidak boleh beredar keluar dari kita bilang daerahnya. Jadi kalau ini tidak memiliki PIRT, tidak boleh sampai di Medan, hanya khusus di tebing tinggi. Nah, kitanya kan nggak mau, kitanya pengen produknya kita ini kan bisa dikenal, terutama di seluruh Indonesia lah gitu ya cita-citanya. Kalau bisa sih sampai dengan luar negeri. Nah, itu izin-izin yang harus dimiliki. Selanjutnya, kalau untuk UMKM craft, contohnya seperti batik, contohnya seperti rajutan dan yang lain-lain, itu dia hanya cukup memiliki nomor izin berusaha. Tetapi 2 tahun yang akan datang, insya Allah untuk produk-produk craft kedepannya juga akan harus memiliki izin sertifikat halal supaya terjamin kehalalannya. Di era digital, Bu, bagaimana UMKM memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran produk? Tergantung ya, Mbak ya. Saya katakan gini, dari balik lagi dari jenis produk UMKM-nya, produk yang tahan lama dengan tidak yang tahan lama itu pasti berbeda ya cara perlakuan penjualannya di platform medsos ya. Saya lihat kalau untuk produk-produk yang tidak tahan lama seperti lemang, martabak dan yang lain-lain itu biasanya lebih memanfaatkan yang namanya Gojek, Facebook seperti
order sekarang antar besok gitu, atau order hari ini antar berapa jam lagi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk produk-produk snack, produk-produk yang tahan lama, produk-produk craft, itu lebih kepada e-commerce seperti si kuning, si hijau, apalagi ya, banyak lagi ya e-commerce atau masuk juga ke e-katalog pemerintah, bisa ke sana dan mungkin bisa bergerak untuk masuk ke swalayan. Mungkin seperti itu dia. Kalau UMKM memanfaatkan platform digital, apakah ada izin tertentu seperti berbeda dengan izin UMKM yang tidak menggunakan platform digital, Bu? Saat ini yang saya tahu, plafon digital itu sudah semakin maju mengikuti peraturan pemerintah. Kalau yang dulunya berjualan di tempat si kuning tidak memasukkan NIB dan PIRT, sekarang diwajibkan memiliki NIB dan PIRT, itu harus diupload. Jadi mungkin reseller itu banyak yang kebingungan biasanya ya. Tapi kalau biasanya dia bekerja sama dengan UMKM-nya, si resellernya, tentunya dia bisa memasukkan nomor NIB produk UMKM yang didagangkannya. Yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu dan saran sebagai pelaku UMKM yang mewakili UMKM Kota Tebing Tinggi kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi? Besar harapan saya dan teman-teman UMKM untuk pemerintah Kota Tebing Tinggi, salah satunya kami sebagai UMKM ingin sekali diberi sebuah tempat, sebuah wadah di mana kami bisa berjualan secara lebih tertib dan baik. Contohnya untuk teman-teman yang memiliki produk yang tidak tahan lama, mohon kami diberilah sebuah tempat seperti food court, di mana di situ kita sediakan makanan-makanan khas Tebing Tinggi atau UMKM yang menghasilkan produk-produk yang tidak dapat diperoleh di tempat lain kecuali di Tebing Tinggi. Buatlah food court yang menciri khaskan Tebing Tinggi seperti food court Sri Mersing, itu kayaknya lebih keren. Jangan dibiarkan UMKM kita ini bertebaran, berserakan di badan-badan jalan, sehingga itu sangat mengganggu. Sehingga tata kota Tebing Tinggi ini kelihatan tidak rapi dan tidak nyaman. Selanjutnya, untuk kami para UMKM yang memiliki produk snack, craft, kami harapkan diberikan sebuah wadah dari pemerintah Tebing Tinggi, itu sebuah tempat oleh-oleh, di mana tempat itu menjadi ajang promosi, media promosi kami bersama pemerintah, di mana produk-produk yang di dalamnya itu kami harapkan bisa dibawa oleh pejabat-pejabat atau pemerintah daerah saat bertugas keluar, sehingga bukan hanya kami yang berpromosi, tapi pemerintah setempat bisa membawa dan mempromosikan produk-produk lokal sendiri. Selanjutnya kami berharap para pegawai negeri atau para masyarakat Tebing Tinggi terutama, minimal dalam 1 bulan berbelanjalah sekali ke produk UMKM. Karena apa? Produk UMKM Tebing Tinggi tidak hanya dari segi snack, makanan, bahkan kita memiliki batik, kita memiliki rajutan, kita memiliki tas, bahkan sampai dengan sabun pencuci piring kita punya itu, tauco kita punya itu, masih banyak lagi. Jadi kami berharap Kota Tebing Tinggi ini yang penuh dengan UMKM bisa hidup dengan warganya, saling membantu. Cintailah produk UMKM lokal, itu dia pesan saya. Nah, cintailah produk-produk lokal. Iya. Setelah kita mendengarkan penjelasan UMKM dari Ibu Susi, kita sampailah pada kesimpulan begitu banyak produk-produk UMKM dengan kearifan lokal yang berasal dari bahan-bahan alami di sekitar kita yang memiliki keidentikan sehingga bisa mengangkat ciri khas suatu daerah. Selain itu, UMKM berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Siti Indah Fauzia pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya.